Adik-adik, sampai ketemu lagi kita di sekolah minggu online GIPJ Kudus. Pada pagi hari ini Bu Rindu ditemenin dua cowok ganteng. Yang di sebelah kiri Mas Yoel, yang di sebelah kanan ada Mas Noval. Kenalan dulu ya. Ada yang belum kenal? Oke, sekarang kalau udah kenal kita mau mulai pujian pagi hari ini. Yuk Mas, ambil tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Meskipun di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami tahu Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang ke rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk melawat setiap anak-anak sekolah kami ya Bapa, yang saat ini hanya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah saja ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu dan Bapak Ibu guru sekolah minggu beserta pemain musik ya Bapak, agar dapat senantiasa beribadah dan melayani Engkau ya Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tentunya walaupun bisa ibadah di rumah masing-masing, kita harus senantiasa bahagia ya. Kita masih bisa beribadah di rumah bersama dengan orang tua atau sama simbah atau kakak adik. Nah, pagi ini kita mau menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Natali. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kak Natali. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini dan sudah menyertai kami dalam istirahat kami semalam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Siapkan hati dan telinga kami, pikiran kami agar bisa konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Bagi yang balita bisa ditemani oleh orang tua, mama, papa, bisa mendampingi untuk membaca Alkitab ya. Bacaannya diambil dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Kak Natali akan membacakan. Judulnya adalah Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu, sapi dan kedelainya. Dan disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan anak ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab
orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya sebab para imam mendapatkan tunjangan tetap dari Fir'aun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapatkan kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Nah, tadi kan sudah membaca firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bumi ya. Kita panggil Bumi yuk. Bumi. Selamat pagi adik-adik semua. Sekarang di pagi ini berjumpa lagi dengan Ibu Umi ya. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Natali. Sekarang Bu Umi akan bercerita tentang siapa tadi? Iya, tadi adalah Bapak Yusuf. Siapa ya Bapak Yusuf itu? Siapa yo yang masih ingat cerita minggu kemarin? Iya, Bapak Yusuf adalah siapa? Orang yang dipakai Tuhan di negara Mesir. Masih ingat ya ceritanya ya? Ya. Nah adik-adik, selama 7 tahun ya, 7 tahun terjadi kemakmuran di sana. Kemudian 7 tahun kemudian mengalami kekeringan, mengalami kelaparan di sana. Itu adalah arti mimpi dari Raja Fir'aun yang diterjemahkan oleh siapa? Bapak Yusuf. Bapak Yusuf kok bisa pintar begitu ya? Siapa ayo yang memberi kepandaian begitu? Iya, Bapak Yusuf telah diberi anugerah oleh Tuhan. Nah adik-adik, terjadilah kelaparan di negeri Mesir selama 7 tahun. Itu tidak singkat ya. Kelaparan itu sungguh hebat. Karena apa? Semua tanah menjadi tandus, kering, tidak ada air. Tentu dapat kita bayangkan apa yang terjadi dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Semua akan menjadi layu dan mati, tidak dapat bertumbuh dan berbuah. Nah, adik-adik, saat itu Bapak Yusuf dipercaya oleh Fir'aun untuk mengatur persediaan bahan pangan di negeri itu, di negeri Mesir. Maka dari itu Yusuf meminta hikmat dari Tuhan untuk melaksanakan tugasnya itu. Nah, adik-adikku semua, penduduk Mesir telah kehabisan uang untuk membeli gandum pada raja yang diatur oleh Yusuf. Mereka tidak bisa lagi membeli gandum karena tidak punya uang. Uang mereka habis. Mereka datang kepada Yusuf dan berkata, "Kami tidak punya uang lagi untuk membeli gandum. Bagaimana cara kami bisa memperoleh gandum itu?" Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf. "Kamu bisa membawa ternakmu kemari untuk membeli gandum." Maka
rakyat Mesir membawa ternak mereka. Apa saja anak-anak? Seperti kuda, kambing domba, lembu, sapi, keledai-keledai, dan benda-benda berharga yang mereka miliki atau ternak-ternak mereka yang mereka miliki. Menukarnya dengan gandum untuk makanan keluarga mereka. Beberapa lama kemudian ternak mereka ternyata juga habis. Mereka datang lagi, bertanya lagi kepada Yusuf. Kami tidak punya ternak lagi untuk menukarnya dengan gandum. Bagaimana cara kami bisa memperoleh gandum itu? Nah, yang ada pada kami tinggal diri kami dan tanah milik kami. Maukah tuanku membeli tanah kami? Tuhan pun memberi hikmat kepada Yusuf. Baiklah, juallah tanah milikmu kepada Raja Fir'aun. Uang yang kau peroleh dari penjualan tanah itu, pakailah untuk membeli gandum. Yusuf kemudian membagikan juga benih gandum kepada rakyat Mesir untuk ditanam di tanah yang sudah mereka jual kepada Raja Fir'aun. Aku memberimu benih untuk ditanam di ladang-ladang yang telah kamu jual itu. Nanti dari hasil tanah itu, 1/5 bagian kamu berikan kepada Fir'aun, sebagian lagi untukmu dan keluargamu, supaya kalian tetap dapat makan. Nah, luar biasa adik-adik. Hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf untuk dapat mengatur, mengelola saat kelaparan yang terjadi di negeri Mesir dan sekitarnya. Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk memelihara penduduk Mesir dari kelaparan. Berbagai cara ditemukan Yusuf untuk menolong dan memelihara mereka. Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf ketika Yusuf menghadapi berbagai masalah dan kesulitan, sehingga Yusuf dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, adik-adikku, anak-anakku, ketika anak-anak menghadapi kesulitan atau masalah, apakah adik-adik juga meminta hikmat kepada Tuhan? Misalnya, ketika ada tugas dari guru dan adik-adik mengalami kesulitan untuk mengerjakannya, jangan ambil jalan pintas ya, dengan mencontek atau meniru hasil karya teman. Tetapi berdoalah, memohon hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Percaya, Tuhan nanti akan memberi kepandaian kepada adik-adik yang sungguh-sungguh berusaha. Nah, anak-anakku semua, jika anak-anakku mengalami kesulitan dan masalah, berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang baik dan apa yang tidak baik yang boleh kalian lakukan. Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya agar adik-adik dapat menolong orang lain juga. Nah, demikian adik-adik cerita tentang Yusuf, karya Yusuf saat menghadapi kelaparan di Mesir. Dapat kita praktekkan nanti dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik dapat berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Baik, kita akan menghafalkan ayat hafalan pada pagi hari ini yang kita ambil dari Amsal 2 ayat 6. Ya, ayo kita siapkan. Sudah siap semua ya Alkitabnya? Bu Umi ulangi ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita ulangi ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat,
dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, baik adik-adik, anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita pulang. Oh maaf, online ya ini ya, Bumi juga lupa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kepada anak-anak kami hikmat untuk bisa mengerti yang baik dan yang tidak baik dilakukan ketika kami menghadapi kesulitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan anak-anak kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, waktu kami kembalikan kepada Mbak Rindu. Kita tadi sudah pujian, sudah baca firman, sudah mendengarkan firman. Sekarang saatnya kita mempersiapkan persembahan. Kita siapkan di amplop, terus nanti bisa dimasukkan ke gereja ya adik-adik. Kita mau persembahan sekaligus kita mau belajar Kidung Jawi. Diambil dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 157, Caos Nopi Sungsungmu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita mau berdoa untuk persembahan ya anak-anak. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini, hingga ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami guru sekolah minggu ya Bapa, agar dapat senantiasa memberikan terbaik untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu di rumah ya Bapak, agar mereka dapat senantiasa mengikuti ibadah online ya Bapak setiap minggu ya Bapak. Bapak, biarlah persembahan yang dari anak-anak-Mu ini dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapak. Kiranya juga Engkau memberkati kami semua, agar kami semua terhindar dari malah bahaya dan sakit penyakit ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya kita bisa bertemu lagi di ibadah online minggu depan. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati.